rumah sakit biar, wih gila Regen. Banyak Kapan media, nggak tahu belum tahu. Normal insya Allah. Aman? Man. Oke. Ya. Ayo, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kak, update dong sekarang kondisi istri udah gimana? HPL? kondisi istri alhamdulillah sudah. Dah, Kak Iren. Udah 8 bulan, udah bulan depan insya Allah kalau nggak puasa lebaran. Karena kalau secara HPL tanggal 10 ya awal April lah, tapi kan beberapa anak yang pertama dan kedua tuh selalu maju gitu. Jadi kita siaga tuh udah dari puasa tuh harus siaga lah gitu. Ini udah mulai mengumpulkan pundi-pundi lagi atau seperti apa? Alhamdulillah sudah nego ke beberapa rumah sakit. Jadi kebetulan ada rumah sakit yang menawarkan untuk kerjasama insya Allah nanti gitu. Tapi tetap kita kan harus mempersiapkan karena ada dana-dana yang mungkin tidak terduga gitu. Karena pasti kalau rumah sakit itu mungkin hanya beberapa yang disupport lah kerjasamanya. Tapi tetap kita ya peralatan bayi segala macam kan juga akhirnya harus dibeli lagi. Karena anak pertama begitu anak kedua. Ini warnanya bagus banget. Iya, nih. Kang, nggak usah dibahas, Kang. Ini ntar orang nangkepnya aneh-aneh nih, ya. Jadi kalau yang kebetulan kan waktu anak kedua itu kan udah masang KB, itu udah pasang IUD. Nah, ternyata kan diberikan rezeki anak ketiga gitu. Jadi beberapa pakaian, beberapa alat-alat bayi itu udah dikasih ke saudara, ke teman gitu, ke kerabat-kerabat yang lebih butuh. Jadi makanya kita akhirnya, wah ternyata kita udah nggak punya nih. Akhirnya beli ulang lagi gitu sih beberapa. Tapi lebih mengurangi kerjaan nggak sih untuk ada waktu sama istri? Atau udah stop nih nanti cuti bulan apa gitu? Enggak sih, tetap ada acara tapi udah nego sama tempat saya kerjanya. Jadi saya minta kalau misalkan memang ada panggilan tiba-tiba saya minta langsung cabut gitu karena memang udah kasih tahu kondisinya istri lagi hamil gitu. Jadi dan dari tempat saya kerja itu dia ya nggak apa-apa nanti tinggal kalau misalkan kenapa-kenapa keluar aja langsung balik gitu, it's okay deh. Oh berarti nggak yang mengurangi atau jadi cuti gitu enggak ya? Sih ya, tapi pasti nggak tahu ya sebenarnya saya nggak tahu sebenarnya mengurangi atau sebenarnya nggak ada yang manggil ya. Tapi ya nggak terlalu sepadet sebelumnya sih gitu puasa sekarang. Kalau anak-anak udah pada ngerti belum? Kalau misalnya punya adik? Udah sekarang lagi sering pada ngelus-ngelus baby gitu ke perut mamanya, ke perut saya juga, di samping saya juga ada gitu. Nah tapi Kak Regen sendiri gimana nih nyambut anak ketiga gitu? Ada yang beda nggak sih di anak 1 dan 2 atau udah pengalaman kayaknya biasa aja atau gimana? Nggak ada sih. Apa ya? Paling lebih ke fisik kali ya. Kayaknya harus lebih kurusan nih. Kayaknya harus lebih fit nih badan gitu. Karena anak udah mau 3 otomatis ekstra tenaga lagi buat ngurusin mana masih kecil-kecil. Bedanya kan cuma 2,5 tahun gitu. Jadi yang pertama aja baru 4 tahun lebih kan. Jadi masih sekolah lari-larian, yang kedua baru mulai larian, yang ketiga pasti lagi rewel-rewelnya gitu. Jadi ya ekstra buat diri kita lah gitu. Berarti Sih. ini mau nurunin berat badan? Udah turun sebenarnya. Udah lumayan nggak turun banget lah tapi udah menjaga ya segini dulu, ntar kalau ini turunin dikit lagi. Emang goalsnya berapa Kak Regen? Goal sebenarnya sekitarnya 26 lah. Enggak, maksudnya 26 kilo lagi turun kayaknya. Berarti Tapi nggak goalsnya sekitar 80-an aja udah cukup lah. Yang penting nggak ngap aja gitu. Sekarang alhamdulillah nggak ngap gitu. Kayak keringetan juga nggak terlalu banyak sekarang kan. Jadi kayak, wah keringetan ya. Dulu kan keringetan banget ya Iya. apa-apa ya? Ya sekarang lebih fit, lebih kalau ngejar anak di playground tuh lebih kuat. Kalau kemarin berat badan berapa berarti? Sekarang Sempat udah 120, sekarang alhamdulillah sudah sekitar 93 lah. Sempat 116, sekarang udah 93-an lah. Untuk anak ketiga maunya cewek apa cowok? Udah dikasih tahu alhamdulillah dapetnya cewek gitu. Jadi kita juga anak pertama kan udah cowok, anak kedua cewek. Jadi yang ketiga tuh apapun yang diberikan kita udah pasrahkan sama Tuhan gitu. Kita udah ya Allah apapun yang dikasih ya udah alhamdulillah gitu. Yang penting sehat. Tapi Kak Regen sendiri kan kemarin yang dijalani itu apa? Apa tuh? Sampai turun berat badan tuh. Yang ngejalanin nggak ada sih, cuma Olahraga, ngurangin makan ya, olahraga ada, jalan kaki gitu sih. Setiap ya pagi gitu jalan. Terus juga kalau misalnya kayak ada kegiatan dekat nih kayaknya biasanya naik motor, sekarang udah jalan aja deh gitu. Gitu sih lebih. Dan berarti hidupnya sekarang lebih sehat gak sih sekarang makanannya? Enggak juga sih sebenarnya, karena pola tidur masih cuman makan doang yang pasti. Pola tidur masih berantakan, terus masih ya ada begadangnya lah masih ada. Nah selain buat anak, mungkin kemarin ngerasa gimana kalau kita lihat Kang Regen tuh dikit-dikit udah keringetan gitu, Ya. ngap juga, begitu gak sih? Ya kalau sekarang ya emang sebenarnya semuanya buat anak lah gitu. Sekarang sih juga ini perawatan.
Gokil. Terusan apa tuh? Udah pakai sunscreen sama krim malam, keren. Biar glowing, biar saya kan punya anak cewek 2 ya. Minimal jangan sampai mama aja dapat papa yang kayak begitu gitu. Emang pernah ada yang kayak gitu? Enggak, takutnya gitu kan. Jadi seenggaknya wah, papa kamu keren gitu. Berarti udah ada perbedaan dong Regen yang dulu dan Regen yang Nggak tahu sih sekarang? kalau orang lihatnya, tapi sekarang saya kayak udah disuruh kamu pakai sunscreen. Tapi ini juga bukan disuruh ya, tapi kemauan sendiri. Yang kalau misalnya mau putih kulit apa sih? Udah kamu keluar-keluar pakai sunscreen aja, sama paling ntar ada krim malam. Itu aja. Kenapa sampai triggernya buat mutihin kulit tuh emang ngerasa mohon maaf dekil apa gimana? Enggak, ya Diledekin? biar kelihatan bersih aja. Biar kayak artis-artis lain. Emang Biar auranya keluar, biar aura 100% gitu kan. Emang kemarin ada yang ledek atau gimana? Nggak ada. Regen? Ya. Yang bikin nggak percaya diri? Enggak ada sih, saya selalu percaya diri ya, cuman kayak kita kan selalu pengen untuk menjadi lebih baik lah, semuanya dalam hal apapun, dalam hal iman, dalam hal fisik, dalam hal batin, semuanya pengennya lebih baik lah, gitu. Itu sih, teman-teman. Ada lagi? Sudah? Dia mau nanya, tunggu. Oke. Aku dengar-dengar istri ngalamin hiperemesis Betul. Itu kronologinya gimana? Jadi begini, kronologi ya. Pertama kan saya buat nih sama istri saya, sampai akhirnya hamil. Nah, ketika hamil di trimester pertama, di 3 bulan, sampai di pertengahan trimester 2 tuh masih muntah. Tapi yang parah tuh di trimester pertama. Jadi bahkan minum air putih itu kadang suka muntah gitu. Minum air putih itu harus dingin. Terus makan nasi tuh makan keluar. Sampai dokter tuh bilang, ya udah pokoknya walaupun muntah, seenggaknya ada yang makan, ada yang masuk gitu. Ibaratnya 3 sendok yang masuk, 1 sendok nyangkut lah, ada lah gitu. Jadi itu di awal-awal. Tapi alhamdulillah sekarang sih makannya udah kembali lagi gitu. Itu ngaruh ke diri bayinya nggak? Alhamdulillah bayinya sehat sih gitu, karena juga ada vitamin dan juga ada tindakan dari dokter tuh kayak ya memberikan vitamin, memberikan ada obat gitu lah pokoknya buat bayinya supaya bayinya tetap sehat, buat gizi bayinya juga gitu sih. Jadi overprotective gak sih sama istri setelah adanya? Sebenarnya enggak juga sih, sebenarnya biasa aja. Tapi kalau misalkan istri mau makan, kalau sekarang, kalau waktu kemarin tuh dia mau makan apa aja tuh saya ayo gitu. Misalnya saya lagi istirahat, lagi nggak ngapa-ngapain, aku lagi pengen makan ini, yaudah yuk berangkat gitu. Saya misalnya mau apa gitu, saya misalnya lagi ngapain gitu, nitip ini dong, ya saya usahain gitu, saya beliin gitu. Karena kan 2 orang nih yang harus kita belain gitu. Kalau dulu mungkin agak sedikit cuek gitu. Ya udah kan ada yang dekat-dekat situ, kan ada yang ya udah nanti gampang lah gitu. Kan bisa besok, bisa malam gitu. Akan pakai babysitter atau ngurus sendiri atau gimana? Pakai sih, tetap ada pakai babysitter. Satu anak satu babysitter. Rencana tuh 1 anak 4 lah gitu. Orang kaya ya. Cuman rumahnya jadi sempit kalau kayak gitu. Enggak lah, jadi sebenarnya nggak 1 anak 1 babysitter, tapi secukupnya lah. Kayaknya mungkin nih 3 anak kemungkinan insya Allah ada 2 yang akan bantu-bantu lah gitu. 2 babysitter. Sebenarnya nggak babysitter juga sih, 2 yang akan ngebantu-bantuin di rumah, nggak spesialis babysitter. Karena kalau ke mall, kalau kemana tuh selalu tetap saya yang gendong, saya yang jalan gitu. Karena nggak ada yang kuat sebenarnya sama anak yang pertama tuh, larinya tuh bener-bener kenceng udah gitu kan. Kalau kayak mbak-mbak gitu lari-lari di mall tuh kayak aneh. Kalau saya kan bodo amat gitu kan, cowok lah gitu, emang ngejar-ngejar anak gitu. Berarti akan ekstra biaya juga, ekstra tenaga. Ya Harusnya. ada lah gitu, harusnya ada lah, kan mereka juga nggak mungkin karena saya kerja sama artis kan nggak mungkin kayak gitu kan. Tapi tetap ada lah. Tapi Kak Regan sendiri ini nggak sih, kan motoran masih terus nih? Masih terus. Apa udah istri nggak ngebolehin nih, jangan pergi-pergi, aku lagi hamil nih? Saya makanya insya Allah bulan ini akan ada touring penutupan. Setelah puasa, habis itu ntar mau punya bayi, habis itu akan ada project lainnya juga yang memang mengharuskan saya untuk nggak kemana-mana dulu. Jadi akan ada banyak kegiatan yang kayaknya saya motoran, kayaknya Februari ini, makanya saya mau motoran dulu. Kapan? Kemana? Sama siapa? Tunggu aja, belum tahu sih, tapi bahas di daerah-daerah yang deket-deket aja lah, daerah Jawa Barat aja lah. Gitu. Minta restu juga sama istri, terakhir Udah Deyang dari, gitu? enggak, ya pokoknya enggak ngomong terakhir Deyang gitu sih, tapi kayak yang motoran ya nanti ya tanggal segini ya. Soalnya kan ntar kita udah punya baby, kayaknya aku udah nggak mungkin motoran lah, tega banget kalau aku motoran pas sudah ada baby gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, dia sih mengizinkan. Gitu. Santai chill istri saya mah. Mantap. Kamu udah ini nggak, udah kepikiran? Kenapa? Udah kepikiran nama untuk anak ketiga belum? Jujur belum, tapi secara format udah. Jadi ini kebetulan sekali, jadi begitu anak kedua kemarin tuh kan sebenarnya nama saya kan Rizky, istri kan Indah. Anak pertama Garfi, nama anak keempat itu Esili. Jadi secara konsep tuh udah Rige gitu. Nah tinggal cari nama yang depannya N gitu. Biar pas Rigen. Gitu ya? Iya, Rizky, Indah, Garfi, Esili, N ini tinggal nyari.
Namanya nama Arab atau apa? Namanya nama cewek sih yang pasti ya. Nggak mungkin lah kita kasih Narto gitu kan, cowok banget gitu ya. Pasti nama cewek lah. Cuman belum tahu namanya, masih diskusi juga. Udah ada list beberapa nama gitu. Dan kalau saya tuh sama istri itu sebenarnya kita nyari doanya tuh apa gitu. Misalnya kayak di anak pertama pengen punya anak, doanya tuh pemimpin yang bijaksana gitu, karena dia akan menjadi anak pertama, ketika saya nggak ada dia yang akan memimpin keluarga ini. Yang kedua tuh menjadi perempuan wanita yang bermartabat, jadi makanya dan pembawa rezeki gitu. Jadi semua tuh selalu ada doanya. Nah yang ketiga ini adalah karena menurut saya ini benar-benar berkah dari Allah gitu, karena kita kan udah pasang ayudi dan ternyata Allah mempercayakan kita, ya ini kayaknya akan menjadi Penutup ya bukan penutup sih, tapi ini adalah sumber rezeki berikutnya gitu sih. Closing juga nggak sih? Maksudnya udah tutup pabrik? Belum tahu lah, tapi nanti kita masih diskusi lagi sih sama dokter segala macam, kira-kira seperti apa baiknya gitu. Karena IUD kan udah nggak bisa nih, paling sebenarnya yang paling bener ya mungkin dari kitanya aja kontrol sih, maksudnya dari sayanya kontrol, geli cabut gitu sih. Ya dari pribadinya aja sih gitu. Bang mau nanya sedikit nih kan, Ya. besok mau Valentine, ada nggak sih acara khusus bareng istri? Wah, Valentine saya nggak ada Valentinean, soalnya nggak pernah gimana soal Valentine gitu. Dari dulu saya tuh orangnya cuek banget ya. Saya ulang tahun istri aja tuh waktu pacaran aja hadiahnya gorengan, bawain gorengan gitu. Karena ya lewat tukang gorengan ya belinya itu gitu. Jadi nggak pernah ngerayain acara-acara kayak gitu-gitu yang gimana lah gitu. Kalau paling ulang tahun anak tuh setahun sekali ya, kita memang mengundang teman-teman anak-anak kita buat acara bareng-bareng biar mereka ngumpul gitu sih. Tapi kalau untuk acara kita orang tuanya tuh nggak pernah. Ulang tahun saya aja, ulang tahun istri tuh paling kita pakai waktunya untuk berdua, untuk makan malam berdua di resto atau gimana gitu sih. Jadi nggak ngerayain yang bukan ngerayain ya nggak pernah ada perayaan gimana sih, seperti itu. Sudah? Oke. Terima kasih teman-teman ya, makasih banyak ya. Maaf ya tadi harus nunggu. Makasih Bang.